Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita main ya keternakannya dengan Mas Bang atau panggilnya gimana nih? Mas Alwi aja. Mas Alwi. Kan Mas Alwi di Cilongok. Kita mau mengupas tentang murai batu. Nah, Mas Alwi ini udah dari dulu ya terkenal dari pemain juga, peternak juga, punya IO juga. Nah, ini kita mau tanya satu-satu tips dan kunci sukses bermain murai batu itu seperti apa. Oke, kita stay tune aja di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih Mas Alwi. Untuk Mas Alwi sendiri itu awal mula dari dulu berkecimpung di dunia burung itu bagaimana ceritanya? Dulu berarti memang senangnya lomba dulu. Lomba hampir 2 tahun ada bermain lobet ya, terus beralih lagi bermain kacer, kemudian beralih lagi ke cucak hijau tapi nggak pernah hoki ya. Akhirnya balik lagi. Memang sebelum saya mainan 3 burung itu saya udah punya murai batu. Saya fokusin di murai batu itu untuk nyari-nyari settingan lomba dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Kemudian di tahun 2015 kalau nggak salah mencoba untuk breeding waktu itu dengan Mas Wisnu sama Om Siung dulu, itu sebagai guru saya dalam berternak di murai batu. Awal mula memang sudah belajar di poligami. Dulu belum zaman ya untuk poligami. Saya nekati untuk belajar ternak murai batu secara poligami. Itu 2015 ya Bos ya? 2015 kalau salah, kurang lebih lah. Waktu itu sudah punya gacor namanya dalam santri. Saya coba ternakin, kemudian jadi. Nah, tapi waktu itu memang beberapa kali juara, alhamdulillah ada penawaran waktu itu, jadi saya jual. Kemudian saya beli lagi, ya itulah yang menjadi maskot saya sampai saat ini dengan nama Sadewa. Itu burung pacekan andalan saya waktu itu. Untuk main oke, untuk ternak juga oke. Nah, serem ini ya guys, bisa buat main, bisa buat ternak, pokoknya menghasilkan. Ini ngomong-ngomong Sadewa itu ketemunya gimana sih Bos? Untuk Sadewa sendiri memang waktu itu saya dapat trotol dari ternakannya Mas Aksan, Aksan BF ataupun Opan NKR itu yang sekarang jadi pemain ayam hias ekor manjang. Saya beli, kemudian jadi pastol. Banyak sekali masalahnya waktu itu nggak saya lombain langsung, itu nggak jadi, ataupun nggak saya ternak langsung, nggak ya, dengan berbagai macam masalahnya waktu itu ketika dia trotol kemudian jadi pastol. Wah, kalau di rumah memang luar biasa ya, bongkar-bongkar materi ini dan itu, rasanya pengen buat lomba, tapi ketika di lomba apalah daya kan, ada ngelowo, ada turun, berbagai macam masalah waktu itu, hampir 6 bulan kalau nggak salah, susah banget ketemu settingannya. Akhirnya saya mencoba untuk ternak kan gitu. Nah, ketemu settingannya di ternak itu tersebut. Jadi burung Sadewa itu ketika diternak, pastol udah saya ternak pada waktu itu. Sudah ternak, kok udah keluar anakannya, kok burungnya kok malah jadi enak gitu kan. Saya coba untuk gantang lagi, semangat gantang lagi waktu itu. Alhamdulillah sampai 2023 kalau nggak salah, 2023 sebelum di take over
masih berjaya waktu itu sampai COVID itu masih berjaya sampai 2023 sebelum di take over ya main ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, kemanapun saya bawa burung itu. Sadewa, makanya jadi maskotnya Indigo Pet Farm. Itu seperti itu. Sekarang dari 2023 akhir kalau nggak salah udah di take over sama sisi barat yang sekarang menjadi Abang Ireng Single Factor. Oh iya. Gitu. Nah, jadi gini, banyak hal yang terjadi, banyak arah cerita yang akan kita kembangkan tentunya dengan satu nama Sadewa. Sadewa itu sudah mengeluarkan anak yang namanya McLaren, kemudian ada Brahmana, ada Nala Praja, ada CR6, ada Indigo sendiri ya. Jadi anakan Sadewa Indigo itu muncul ketika Indigo Pet Farm itu lahir. Gitu. Dan dari berbagai macam anakan tersebut sudah beranak pinak lagi. Dan Sadewa sekarang masih buat ternak di Abang Ireng Single Fighter ataupun Abang Ireng Pet Farm ya. Kemudian waktu itu ngobrol-ngobrol sama Mas Adi selaku ownernya Sadewa ketika sudah di take over, kemudian kita naik hati untuk beli indukannya Sadewa yaitu Juangga. Juangga kita beli dari tempatnya Mas Opan NKR itu, kita borong sama betinanya. Jadi semuanya teraknya udah diangkut semua kayak gitu. Kalau saya sendiri memang boleh di cross check, saya nggak pernah beli burung ya. Saya belum pernah beli burung kecuali betina buat indukan ataupun apa namanya ya, untuk hanya kawin silang itu seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Ya karena saya hampir 90% percaya dengan terah saya sendiri. Dengan terbukti beberapa macam anakannya itu sudah tampil di YouTube semua ya kan. Berarti kan burung-burung tersebut bisa dikategorikan dia prestasi di lapangan dengan bukti video yang ada di YouTube. Baik Brahmana, baik McLaren, baik Nala Praja, Indigo sendiri juga itu salah satu beberapa burung yang ikut tampil ketika masih saya pegang. Itu seperti itu. Memang waktu itu kesibukan saya ya waktu itu masih jualan di pasar ya, jualan buah di pasar. Ya untuk burung itu hanya untuk sekedar hobi ya, belum belum menjadi apa namanya ya, tolak ukur pemasukan ya daripada sekarang kan gitu kan. Kalau dulu masih hanya sekedar hobi lah, yang penting saya pengen punya burung, saya rawat betul, seperti itu. Hanya sekedar itu. Hanya sekedar itu. Kemudian untuk feeling dia untuk juara apa ini dan itu nggak tahu, belum ada feeling waktu itu, masih memang jam terbang belum tinggi ya. Jadi dengan dari burung tersebut saya banyak belajar dari permasalahan burung, kenapa ngelawak, kenapa dia jinak, kenapa dia sering turun, kenapa dia over dalam main. Yaitu saya belajar dari burung Sadewa. Jadi Mas Alwi ini pegang sendiri gitu ya? Pegang sendiri. Nggak ada tukang rawat gitu? Nggak ada. Terus beberapa tahun saya ketemu dengan berbagai macam joki kan, yang ikut bergabung dengan Indigo Pet Farm seperti itu. Jadi Mas Alwi juga ternakannya di rumah juga atau di mana? Ada di samping rumah. Kebetulan kita sedang di rumahnya ya, ini burungnya gacor-gacor banget. Di situ juga ada masteringnya, nanti dikasih tunjuk di video satu ini. Ternakannya mungkin kita bisa main kali ya Mas ya. Betul. Kita kapan-kapan main lagi ke ternakan, lihat isinya ada apa sih.
Ini lokasinya BTW di mana Mas? di Pagraji. Pagraji tepatnya di Cilongo, Pagraji, RT 3 RW 2. Nanti kalau mau hubungi Mas Alwi bisa di sini ya. Nanti tak cantumin di sini nomornya. Mungkin yang mau cari-cari untuk jawara di rumah, untuk gaco sendiri, gak usah jauh-jauh deh. Ya. Yang deket-deket itu ada. Jadi ada bocoran sedikit ini Mas Oyi. Ya. Untuk 2025 memang Indigo Bird Farm itu sudah berpartner dengan Murai Banyumas. Ya. Murai Banyumas kita udah komitmen bersama, di mana kita udah nggak menjual trotol, sudah tidak menjual trotol. Kita komitmen untuk jual market di pastol. Pastol. Minimal pastol itu udah baru bisa keluar. Iya, betul. Kita udah nggak jual trotol, baik jantan, apalagi betina. Itu kayak gitu. Untuk harga rahasia dulu dong. Harga rahasia. Kalau harga nanti gampang lah. Memang kalau harga kita satu lubang untuk penjualan kita serahkan di Murai Banyumas. Jadi kalau saya sekarang tugasnya hanya breeding, orbitin, kemudian ada mastering. Karena waktu itu program kita yang awal, orang-orang yang beli trotol di tempatnya kita, di Indigo Murai Banyumas Bird Farm, itu memang kita kasih garansi full waktu itu. Jadi gini, garansinya ketika dia beli trotol misalkan 5 juta. Trotol 5 juta, terahnya apa, kemudian dia sekolahin selama 1 semester, kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kita 100% uang kembali. Jadi dia beli trotol 5 juta, kemudian sekolahnya misalkan 1.800.000, berarti total 6 juta bersekian kan. Kalau setelah pastol hasilnya tidak sesuai ekspektasi ataupun yang tidak diinginkan, kita kembalikan garansi tersebut. Jadi uang total pembeli masuk itu kita kembalikan 100%. Ya, karena sebagai rasa tanggung jawab kami sebagai peternak, kita belajar untuk amanah tentunya, nggak mau kasih harapan palsu ataupun hanya kasih harapan-harapan saja. Jadi di Indigo Murai Banyumas kita terapkan seperti itu. Tapi sejak 2025 bulan Mei kita sudah putuskan sudah tidak menjual trotol. Kita harus bisa lebih tanggung jawab lagi dengan produk kita sendiri, dengan kita menjual pastol. Kita hanya jual burung jadi walaupun dengan kondisi masih muda. Itu seperti itu. Kalau masalah harga tergantung karakter burung tersebut. Itu seperti itu. Yang penting kualitasnya dulu. Iya, jadi yang perlu diingat rekan-rekan Kicomania yang kepengen trotolnya kita udah nggak bisa. Kalau 3 bulan yang lalu kita masih bisa untuk mengeluarkan, tapi kalau ini sudah nggak bisa karena kita sudah nggak menjual di trotol. Tapi ini sudah jaminan kualitas ya Mas ya. Insya Allah. Kenapa kita kasih garansi tersebut? Dihitung-hitung rugi, kan? Dihitung-hitung rugi. Saya bikin garansi, saya sama Mas Oki bikin garansi yang begitu bagus. Kok burungnya pada jalannya kayak gitu, jadi dihitung-hitung kok kita terlalu murah jualnya ya. Karena ini udah market ya, yang dimana peternak itu sedang bersaing secara kualitas ya, bukan kuantitas. Kita pertahankan kualitas. Jadi kalau kuantitas itu
nomor sekian, makanya kita kasih garansi tersebut. Kayak gitu. Mantap. Kita jualnya di pastol jadi. Itu seperti itu. Oke, yang penasaran nih Bob, yang penasaran kita besok ulik lagi ke kandangnya Mas Alwi. Siap ya Mas? Siap. Oke. Sekarang kita ngopi dulu lah.